Setiap tawa anak adalah cerita. Setiap warna, langkah, dan gerak kecil mereka menyimpan makna besar tentang belajar yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat se-Nusantara. Perkenalkan, saya Audia Pakaya sebagai Kepala Sekolah IPK Negeri Pembina Kecamatan Marisa. Anak usia dini adalah pembelajar aktif yang belajar melalui pengalaman, bukan hafalan. Dunia mereka adalah dunia bermain, di mana setiap kegiatan sederhana dapat menjadi sarana belajar yang bermakna. Pembelajaran PAUD harus mengembangkan olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Melalui bermain, anak belajar berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, serta berkreasi. Sejalan dengan program nasional Asta Cita keempat dan kebijakan Kemendikbudristek, kami berkomitmen memperkuat literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran mendalam. TK Negeri Pembina Marisa merupakan TK Negeri Pembina Kabupaten. Memiliki 161 peserta didik yang terdaftar di Dapodik dan 9 guru berkualifikasi S1 PAUD. TK ini memiliki kekhasan, yaitu peserta didiknya berasal dari berbagai etnis, budaya, dan agama, dan menciptakan lingkungan belajar yang kaya nilai toleransi dan kebersamaan. Namun, hasil refleksi menunjukkan bahwa sebagian guru masih cenderung menitik beratkan pembelajaran pada aspek kognitif yang bersifat hafalan, seperti mengenal huruf dan angka melalui lembar kerja. Pendekatan ini sering membuat anak cepat bosan, kehilangan minat, dan tidak terlibat aktif dalam proses belajar. Sebagian orang tua berharap anak sudah bisa calistung sebelum masuk SD, sehingga menjadi tantangan tersendiri. Harapan ini kadang membuat guru terjebak pada pembelajaran akademis yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai kepala sekolah merasa perlu menghadirkan sebuah strategi inovatif yang mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak, sekaligus menjaga esensi bermain sebagai jiwa pembelajaran untuk anak usia dini. Maka lahirlah strategi menuterasi. Menuterasi akronim dari mengenal numerasi dan literasi, berbasis game interaktif dan LUSPAR. Dalam mengimplementasikan strategi menuterasi, saya mengalami beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah mengubah mindset guru yang terbiasa dengan pembelajaran konvensional yang berfokus pada hasil akhir dan penilaian akademik. Tantangan kedua datang dari orang tua yang masih memiliki persepsi bahwa keberhasilan PAUD diukur dari kemampuan anak membaca, menulis, dan berhitung. Tantangan ketiga yaitu keterbatasan media belajar. Namun, saya justru melihat ini sebagai peluang untuk berkreasi. Kami memanfaatkan media LUSPAR yang terdiri dari bahan alam, bahan bekas, dan media digital sederhana untuk membuat game interaktif yang menarik. Tantangan keempat adalah pengelolaan waktu dan koordinasi tim. Karena strategi ini membutuhkan perencanaan bersama, pembimbingan intensif, dan refleksi berkelanjutan. Kepala sekolah harus memastikan setiap guru memahami tujuan pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, saya mengambil langkah strategis dalam mengimplementasikan menuterasi berbasis game interaktif dan LUSPAR. Pertama, saya membentuk komunitas belajar yang kami beri nama Heluma.
Komunitas ini sebagai wadah bagi guru untuk berbagi ide, berefleksi, dan mencoba praktik baru. Dalam komunitas ini, kami membahas rancangan kegiatan bermain, mengintegrasikan literasi dan numerasi, serta saling memberi umpan balik. Kedua, saya menyelenggarakan pelatihan internal atau melaksanakan IHT tentang digitalisasi sekolah dan bagaimana merancang pembelajaran yang memuat literasi dan numerasi, serta menyiapkan media menggunakan Lospar yang didampingi oleh pengawas bina. Ketiga, kami menerapkan strategi menuterasi di kelas. Guru mengembangkan berbagai permainan berbasis teknologi sederhana, seperti menggunakan platform Wordwall dan Padlet. Antara lain membuat game mengenal kata dan jumlah dalam gambar, serta mengurutkan huruf. Semuanya bisa diakses orang tua melalui kode QR. Selain game interaktif, guru juga merancang media Lospar dari bahan alam dan barang bekas. Biji-bijian, batu, tutup botol, ranting, dan kardus. Anak memasangkan huruf dengan gambar, angka dengan benda konkret, dan menyusun huruf menjadi kata. Keempat, kami berkolaborasi dengan orang tua melalui kegiatan parenting agar mereka memahami pentingnya bermain dalam belajar. Dan terakhir, setiap minggu kami melakukan refleksi bersama berdasarkan dokumentasi pembelajaran dan hasil asesmen anak. Setelah 1 semester penerapan menuterasi, perubahan besar terjadi di sekolah kami. Anak-anak kini lebih antusias, aktif bertanya, dan percaya diri. Mereka tidak hanya mengenal huruf dan angka, tetapi juga memahami cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dampak yang terlihat nyata adalah berdasarkan rapor pendidikan bahwa TK Negeri Pembina Marissa meraih capaian standar nasional pendidikan tertinggi di Kabupaten Pohuwato dengan nilai 83,80 dan menempati peringkat kedua di Provinsi Gorontalo untuk indikator literasi dasar. Kami meraih skor 97,71 tertinggi di kabupaten kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sarah Yuliana Rotu, guru kelompok B2 di Sentra Persiapan. Sejak menerapkan strategi menuterasi berbasis game interaktif dan Lospar, saya merasakan perubahan besar di Sentra Persiapan, di mana anak-anak lebih antusias mengenal huruf dan angka karena mereka belajar sambil bermain. Literasi dan numerasi tidak lagi kami ajarkan melalui lembar kerja, tetapi melalui kegiatan yang menyenangkan dan konseptual. Saya sebagai guru juga lebih kreatif lagi dalam merancang kegiatan yang berpihak kepada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Begiasi. Saya guru di kelompok B1 Sentra Eksplorasi. Melalui implementasi menuterasi di Sentra Eksplorasi, saya melihat anak-anak jadi aktif dan berani mencoba hal baru. Mereka belajar mengenal angka, huruf, dan bentuk, sambil bereksperimen dengan bahan alam. Pembelajaran literasi dan numerasi jadi lebih bermakna, karena anak dapat menemukan sendiri jawabannya melalui kegiatan eksploratif. Terima kasih. Sebagai kepala sekolah, saya belajar bahwa kepemimpinan pembelajaran adalah tentang keberanian untuk berubah dan menggerakkan orang lain menuju pembelajaran yang berpihak pada anak. Menuterasi bukan sekedar strategi, tetapi semangat perubahan yang lahir dari keyakinan bahwa setiap anak berhak belajar dengan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.